Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutratil musalli, bab sutrah. Sutrahnya orang sholat. Sutrah itu yaitu penghalang di depan dirinya apabila dia sedang sholat, agar tidak dilewati oleh orang lain. An Abi Juhaim bin al-Harits radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marruh baina yadayil musalli madza alaihi minal itsmi lakana ayyakifa arba'ina yauman khairan lahu min ayyamurrah baina yadayhi. Law ya'lamul marruh, seandainya orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depannya orang yang sholat, itu tahu madza alaihi minal ismi, tahu akan dosa perbuatannya itu, lakana ayyakifa arba'ina yauman, maka niscaya dia akan berhenti di situ selama 40 hari. Itu lebih baik, khairan lahu, lebih baik baginya, min ayyamurrah baina yadayhi, dibanding kalau lewat di depannya. Muttafaqun alaihi. Wal lafdhu lil Bukhari, lafadznya ini versi Imam Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzari min wajhin akharah, dan ada hadis versi Al-Bazzar min wajhin akharah, dari yang lain, yaitu dengan kata-kata arba'ina kharifan, 40 musim gugur. Kalau di negara yang mengenal 4 musim itu ada saif, syita, dan kharif. Al-ma'na al-ijmaliyuh, analisa lafaz, hirsan ala istimraril khusyu'i fi shalatih, dalam rangka untuk keinginan untuk menjaga istiqomahnya kehusuan, keberlanjutan perasaan khusyuk fi sholati, dalam salat, wa taqdisan li mauqifil abdi amama barihi, dan dalam rangka menyucikan tempat berdirinya seorang hamba amama barihil azimi, di depan Tuhannya yang maha agung. Ja'ala syari'ul hakimu haraman lis salati, maka syariat atau syari' ini ya berarti pembuat syariat menjadikan hal itu sebagai perkara yang haram ya di dalam salat. Wa huwa min mauqifi ila maudhi'i sujudihi, haram di sini maksudnya tempat yang sakral. Jadi tempat berdirinya salat seorang hamba itu menjadikan tempat yang sakral. Haroman di sini maksudnya bukan haram itu, tapi haroman sama dengan tempat yang dimuliakan. Wa huwa min mauqifihi, yaitu tempat tersebut dari tempat berdirinya sampai ila maudhi'i sujudihi, sampai ke tempat sujudnya. Jadi kalau dia sujud itu berarti membutuhkan berapa sentimeter ke depannya. Nah, sampai disitulah batas yang kita tidak boleh melewatinya. Jadi kalau ada orang sholat, kita perkirakan dia kalau sujud sampai di mana, maka jangan sampai tempat itu dilewati oleh orang lain. Nah, ini konteksnya berarti kalau dia sedang sholat sendirian, entah sholat sunnah atau sholat apa, atau sholat fardu berjemaah, yang mana orangnya mungkin sholat terakhir ketinggalan, kemudian dia masih ada makmum masbuk, masih ada sholat yang tertinggal, kemudian dia bangun
setelah semua jemaah selesai. Nah itu kita harus jangan sampai melewati di depannya sampai batas sujudnya. Nah karena itu maka itu salah satu fungsi daripada sajadah itu ya, agar tidak dilewati, kita tidak melewati orang yang sedang sholat di lingkungan dalam sajadah. Kalau di luar sajadah berarti nggak apa-apa. Wa hadzara rasuluh al-karimuh al-marrah, dan Rasulullah yang mulia mengingatkan, memperingatkan kepada orang yang lewat baina yadayil musalli, agar tidak lewat di depan orang yang sholat. Kenapa demikian? Lintihakihi hurmatas sholati, karena hal itu akan merusak kehormatan sholatnya. Wa anzarahu bil adzabis syadidi, dan mengingatkan kepada orang yang lewat akan siksa yang berat. Alladzi yahunuh bijiwarihi al-wukufu hatta yafrughal musalli min salatihi, yang mana yahunu itu dari hana yahunu, tinggal, yang mana hendaknya orang itu tinggal sama dengan sakana yaskunu, yang mana orang itu hendaknya tinggal di sampingnya orang yang sholat itu, hendaknya tinggal di sampingnya orang yang sholat, hatta yafrughal musalli min salatihi, sampai si musalli itu selesai sholatnya. Jadi jangan keburu-buru lewat di depan orang yang sholat, hendaknya dia tinggal dulu menunggu. Bal yahunul wukufu bijiwarihi arba'ina yauman, bahkan lebih baik berdiri di sampingnya 40 hari seandainya harus menunggu 40 hari. Bal arba'ina syahran, bahkan kalau perlu 40 bulan. Bal arba'ina sanatan, bahkan kalau perlu 40 tahun. Fama ahwanu adzabid dunya mahma azumah, maka sangatlah ringan siksa dunia. Ini termasuk isim tafdil yang dimudhofkan nggak pakai min, itu berarti isim tafdilnya istilahnya apa? Adjektiva superlatif. Jadi kata sifat yang perbandingannya itu yang terburuk atau terbaik. Beda dengan isim tafdil yang setelah isim tafdil itu berupa min. Ana ajmalu min Zaidin, itu berarti adjektiva komparatif. Nah, jadi perbandingan yang ada bedanya sedikit. Tapi kalau aktiva superlatif itu perbandingannya sangat banyak. Umpamanya Zaidun ajmalur rijal, Zaid itu yang paling ganteng di antara laki-laki yang lain. Itu berarti perbandingan yang superlatif. Itu di bahasa Indonesia ada ya. Fama ahwanu adzabid dunya, maka sangatlah ringan siksa dunia. Mahma azumah, mahma di sini sama dengan roghmah, walaupun sebesar apapun siksa itu. Mahma azumah ai azumah adzabid dunya, azumah adzabud dunya, seberapa besar pun siksa dunia itu masih dianggap paling ringan idza qisah bilahdatin yasiratin, apabila dibandingkan dengan masa yang sedikit, yang sebentar, min azabil akhirati, dari siksa akhirat. Artinya sesuatu yang oleh Al-Quran dan hadis itu diancam dengan suatu dosa, yang berarti dosa itu efeknya adalah siksa di akhirat, maka hendaknya kita berhati-hati, kalau bisa menghindarinya. Kenapa? Kata musannif, karena siksa sekecil apapun di akhirat itu lebih berat dibanding hukuman sebesar apapun di dunia.
kalau tidak dimaafkan ya. Makanya kalau manusia berbuat dosa sekecil apapun, segera bertobat agar dosa itu tidak sampai tertulis secara permanen di buku laporan kita ya, buku amal. At-tahlilul lafziyuh analisa lafat. Tadi makna ijmali, makna globalnya. At-tahlilul lafziyuh analisa lafat. Sutratul musalli, as-sutratuh adapun sutrah yaitu mastatarat bihi kainam makanah, yaitu tempat yang buat untuk menutupi dalam bentuk apapun. Wa yuqalu wa yuqalu lima yansibuhul musalli amamahu alamatan ala mislatin ini wa ghairiha wa yuqalu sutratun. Ya, tempatnya ini tempat yang dibuat, yang diletakkan oleh seorang musalli di depannya sebagai tanda. Ini kemungkinan ya, tapi ini karena kitab ini kayaknya banyak yang sering salah ketik apa-apa. Kalau mislaten ini maknanya nggak pas. Mungkin musallahu ini mestinya ya. Coba ala sawaf musallahu. Mislaten itu ada maknanya tapi nggak pas di sini konteksnya. Jadi sutrah adalah tempat yang dibuat oleh seorang musalli yang diletakkan di depannya sebagai tanda ala musallahu wa ghairiha, di tempat sholatnya. Disebut sutrah li'annaha sutratun, jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Itu sutrah disebut sutrah li'annaha tahjibul marah minal mulurih wa tamna'uhu, karena sutrah itu menghalangi, mencegah orang yang lewat minal mulurih untuk bisa lewat, wa tamna'uhu dan mencegah. Sutrah itu juga mencegah untuk bisa lewat. Lau ya'lamu, kata-kata lau ya'lamu ai al-ismu yukhtassu biman ya'lamun nahyah wa yartakibuh. Lau ya'lamu itu berarti menunjukkan kata-kata hadis ini lau ya'lamul maruh baina yadai. Kenapa kok ada kalimat lau ya'lamu? Maksudnya seandainya orang itu tahu dosanya. Di sini oleh musannif dijelaskan yukhtassu biman ya'lamun nahyah wa yartakibuhu. Ini larangan ini, dosa ini berlaku bagi orang yang tahu bahwa itu melanggar tapi masih melakukan. Ya, ini hampir untuk semua dosa ya. Semua dosa itu kalau orangnya nggak tahu itu masih dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati anil khata'i wan nisyan wa ma tukrihu ilaih. Allah memaafkan orang yang dosa umatku yang disebabkan karena tidak sengaja atau karena lupa, tidak sengaja atau karena tidak tahu atau dipaksa. Ya, ini makanya ada kata-kata lau ya'lamu. Al-maruh baina, jadi dosa itu bagi dosa melewati sutrahnya seseorang apabila orang itu tahu bahwa itu dilarang tapi masih melakukannya. Kemudian al-maruh baina yadayhi maksudnya amamahu. Ya, kata-kata baina yadayhi itu maksudnya adalah amam. Wa ubirah bil yadaini, pakai kata-kata al yadain la anaqtaral a'mali yaqau bihima, karena kebanyakan perbuatan itu terjadi dengan kedua tangan. Minal ismi maksudnya minadz dzambi. Wa huwa bayanun lima hala minha wa laysa fi sahihaini. Kata-kata minal ismi ini penjelasan, tapi ini bukan, tidak termasuk, tidak ada di hadis
yang versi Bukhari Muslim. Arba'inah, kata arba'inah al-maqsudu minal adadil mubalaghati fi ta'zimil amri. Yang dimaksud dengan arba'inah yaitu jumlah untuk merupakan hitungan untuk memberi penekanan fi ta'zimil amri, atas besarnya masalah ini. Jadi bukan yang sebenarnya, ya kan. Kalau ada orang sholat, jangan lewat di depannya. Bahkan seandainya orang sholatnya itu sampai 40 hari, tetap kalian jangan lewat. Itu kan nggak mungkin orang sholat 40 hari dalam satu waktu. Nah, jadi itu istilahnya mubalaghah fi ta'zimil amr, untuk memberi penekanan kalimat atas besarnya masalah ini. Kenapa kok diberi penekanan? Karena nampaknya masalah ini masalah remeh, sehingga perlu diberi penekanan khusus. Ini berbeda dengan membunuh orang. Membunuh orang itu jelas dosanya dan jelas masalah besar. Tapi kalau lewat di depan orang sholat itu kan kesannya masalah kecil, sehingga perlu diberi penekanan oleh Rasulullah bahwa itu walaupun nampak kecil tapi itu masalah besar, karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Khairan maksudnya khairan itu jadi khabaru kana. Wal masdaruh al munsabaku ismuha. Munsabak itu maksudnya mustaq, ya, sama dengan mustaq. Wal masdar al munsabaku ismuha, yang mana yang diambil dimustaqkan dari isimnya. Jadi lakana ayyakifah arba'inah yauman khairan lahu. Lah ini ayyakifahnya ini namanya mustaq. Jadi ayyakifah ini an dan fi'il mudhari' ini kemudian ditakwil masdar menjadi isimnya gitu. Lakana yakti ono apa ayyakifah yen to meneng ngatek sapa wong arba'inah. Nah, ayyakifah an dan yakifah itu kemudian ditakwil menjadi masdar yang menjadi isim. Itu soal i'rabnya. Wa takdiru, adapun takdirnya atau kira-kiranya, lau ya'lamu madza alaihi, seandainya orang yang akan lewat itu tahu apa dosanya lewat di depan orang sholat, lakana wuqufuhu khairan lahu min ayyamurrah. Nah ini ayyakifah ditakwil mustaqnya menjadi wukuf, menjadi isim. Lakana wuqufu khairan lahu min ayyamurrah. Ya, itu seperti kalau kita belajar bahasa Arab, uridu an adhabah sama dengan uridu dhahabah gitu ya. Uridu an akulah sama dengan uridul akal. Lakana wuqufu khairan lahu min ayyamurrah, maka niscaya diamnya orang itu, berdirinya menunggu, itu menunggu orang yang sholat itu lebih baik daripada lewat. Min wajhin akhar, yaitu min tariqi rijalin ghairir rijali fil hadisil muttafaq alaih. Ya, berarti maksudnya wajhin akhar itu dari sanad yang selain sanadnya Bukhari Muslim. Kharifan yaitu aman min itlaqil juz'i alal kulli. Kharifan ini adalah musim gugur, itu maksudnya kan cuma satu musim dari 4 musim 1 tahun. Kenapa kok cuma disebut kharifan saja? Nah, ini dalam istilah ilmu lughah itu disebut dengan itlaqul juz alal kull. Jadi disebutkan sebagian aja tapi maksudnya semuanya. Ini kebalikan dari hadis bid'ah itu. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu sebaliknya, itu itlaqul am wa iradatul juz. Bid'ah yang dimaksudkan itu seakan-akan kullu bid'atin, semua bid'ah, semua hal baru, itu dolalah. Padahal yang dimaksudkan adalah bid'ah yang sayyi'ah saja. Adapun bid'ah yang hasanah, tidak apa-apa, bagus, dapat pahala banyak. Contohnya maulidan, tahlilan, itu banyak pahalanya. Bid'ah juga itu. Bid'ah tapi bid'ahnya itu cuma bungkusnya. Dalamnya nggak ada yang bid'ah, semuanya ada hadisnya. Bacaan-bacaan dalam tahlil itu semua ada hadisnya. Di Al-Adhkar itu. Fiqhul hadis
Unsur fikih dari hadis ini, satu, taqdisu mauqifis sholati, memuliakan tempat sholat, tempat berdirinya orang sholat. An-nahyul akiduh wal wa'idus syadiduh, larangan yang sangat ditekankan dan ancaman yang sangat parah, fil mururih, kepada orang yang lewat, bagi orang yang lewat, baina yadil musalli, di depannya musalli, wa misluhu kullu ma yushghiluhu, dan sama dengan itu, kullu ma yushghiluhu, yaitu setiap sesuatu yang membuat orang yang sholat itu tidak khusyuk. Nah, makanya disarankan bagi orang yang sholat, kalau berjemaah itu jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisannya, karena akan membuat orang yang di belakangnya tidak khusyuk, jadi baca tulisannya itu. Nah, termasuk itu menurut musannif, sama itu, sama dengan mengganggu orang sholat, sama dengan melewati sutratul musalli. Yang ketiga, adamul istihanati bi uqubatin manhiyin anha mahma bada tafihan, hendaknya tidak meremehkan bi uqubatin manhiyin, dengan siksaan yang dilarang, ya. Anha mahma bada tafihan, walaupun tampaknya kecil, walaupun nampaknya remeh, tetap kita harus mawas diri, atau kalau terlanjur dilakukan segera bertobat. Jangan sampai menganggap karena dosa kecil kemudian wah nggak apa-apa. Yang keempat, masyru'iyatu ihtimali akhafid darurain, disunnahkannya menanggung akhafud darurain, menanggung kemudaratan yang paling ringan. Yang kelima, al-iqabu 'alal mukhalafati innama yubna 'alal ilmi bi ahkamiha, siksa bagi orang mukhalifat ini ya. Sebentar. Mukhalafat aja. Al-iqabu 'alal mukhalafati, adapun siksa kepada pelanggaran itu didasarkan kepada pengetahuan, tahu kepada hukum. Al-ilmi bi ahkamiha. Artinya kalau orang tidak tahu, maka dia maafkan. Rawil hadisi Abu Juhaimin musagharan. Musagharan ini untuk menjelaskan, ini bukan Jahim tapi Juhaim, sama dengan Humaidi itu ya. Dari kan kalau nggak ada harkatnya itu kan bisa dibaca Hamidi. Kalau orang Arab karena nggak ada harkatnya maka dijelaskan itu musaghar atau tasghir, dibaca Humaidi. Abdullah, yaitu Abdullah ibnul Harithi ibn Simati al-Ansariyuh al-Khazrajiyuh, rawa hadis ini, beliau meriwayatkan dua hadis. Waraw anhu Bashr bin Sa'idin wa Abdullah ibnu Yasarin. Riwayatkan dari beliau adalah Bashr bin Sa'id dan Abdullah bin Yasar. An Aisyah radhiyallahu an qalat wallahu a'lam.